Kalau kita melihat dari pembebasan lahan yang sudah pernah terjadi di masyarakat, tentunya di antara masyarakat Menganti dan Mertasinga yang sudah dibayar, ya tentunya ini kan ada permasalahan salah satu jalan desa yang belum terrealisasi untuk dibayar oleh KIZ. Selama ini tentunya yang menjadikan kendala begitu lama tidak terrealisasinya itu tuh di faktor apa ini, Pak Yudi? Audio Jungle. Ya, selamat siang Mas Yudi. Selamat siang Mas Yudi. Ya, tentunya ini kami ingin memperoleh informasi dengan kedatangannya Mas Albani Idris ya dari GNPK RI. Tentunya pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat tentang ganti rugi lahan berupa jalan desa yang di Dusun Kelang, Desa Menganti ini, Pak Yudi selaku Ketua Tim. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Mas Albani Idris yang telah ikhlas bisa membantu kami dengan adanya kegiatan proses. Yang pertama adalah saya selaku Ketua Tim 7 selaku tim pencari lahan pengganti tanah aset desa yang terkena dampak dari pembebasan dari CSA. Dan alhamdulillah kami selaku tim 7 juga sudah mendapatkan sebagian tanah pengganti yang nantinya terus kami akan menyelenggarakan musdes tingkat desa Menganti bisa ditindaklanjuti segera dan kalau bisa ya sesegera mungkin bisa diselesaikan atau direalisasikan kepada para pemilik objek yang nantinya untuk sebagai tanah pengganti aset desa yang terdampak dari pembebasan dari kawasan ini yang ada di Dusun Kelang. Begitu Mas Yudi. Tentunya tadi dengan adanya sedikit barangkali nasihat ataupun kontrol dari GNPK RI terhadap pelaksanaan penggantian lahan jalan ini ke depan agar pemerintahan desa itu tentunya dapat berhati-hati untuk sampai ketempuan kelak kemudian hari. Seperti apa itu, Pak? Ya, terima kasih. Kami sifatnya dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dan tim ini untuk tentunya kami juga tidak sedih saling koordinasi dinas-dinas yang terkait di dalam keterkaitan dengan sebagai tanah pengganti aset desa itu, Pak. Jadi makanya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Albani di sini juga. Nanti juga kami perlu pendampingan untuk berklarifikasi kepada CSA dengan aturan yang tadi disampaikan terkait dengan penetapan lokasi. Kalau memang itu nanti harus ke gubernur, paling tidak kan kita harus melaporkan kepada CSA maupun bupati lewat CSA tentunya untuk turun ke lapangan. Tapi apabila ini memang tidak ada penetapan lokasi terkait dengan pembahasan secara umum, saya juga berterima kasih karena lebih cepat lebih baik sebagai tanah pengganti aset desa yang terdampak dari CSA untuk bisa segera terrealisasikan sebagai pengganti aset yang terdampak itu, Mas. Selama ini tentunya yang menjadikan kendala begitu lama tidak terrealisasinya itu tuh di faktor apa ini, Pak Yudi? Dulu kami sudah dapat dari sebagai tanah pengganti waktu itu ada yang mengundurkan diri dari salah satu objek yang sudah kami dapat. Jadi kami harus mencari lahan kembali sebagai pengganti dari salah satu pemilik objek yang mengundurkan diri gitu, Mas. Begitu. Tapi kalau saat sekarang berarti objek yang untuk pengganti ini sudah dapat opsi atau berapa tempat ini untuk bisa disosialisasikan di musdes? Dari objek yang ada 4 objek. Yang pertama di Jalan Puter itu 2 objek. Kemudian yang di Kelang 2 objek. Yang 3 tanah sawah, yang 1 tanah darat.
Jadi kami tinggal melaksanakan saja, dan kemarin tim dari CSA juga didampingi dari tim desa untuk cek lokasi dan ukur ulang. Segera kami akan menindaklanjuti untuk musdes di tingkat desa. Tentunya kalau dari opsi-opsi tadi, sebenarnya sih berapa luas itu jalan yang milik desa Menganti di desa Kelang itu, di dusun Kelang itu yang akan dibebaskan, ini luasnya berapa ini? Luas yang jalan atau Luas yang jalan berapa dulu Pak? 624 meter. 620. Kisaran itu. Dari jumlah total yang sudah di appraisal ini terkait dengan CSA ini kisaran 2 miliar 23 juta. Begitu Mas Yusuf yang bisa kami sampaikan. Tentunya nanti di dalam pelaksanaan musdes ini hari apa dan tokoh-tokoh siapa saja yang akan diundang ini Pak? Rencana kami musdes, kami nanti melibatkan semua unsur dari lembaga yang ada di desa Menganti, kemudian RT RW, kemudian pemilik lahan yang nantinya akan dibeli, kemudian nanti mungkin perwakilan dari CSA juga akan kami undang, termasuk dari Korkom Pincam salah satunya akan kami untuk menyaksikan jalannya musdes tingkat desa terkait dengan pengadaan tanah kas desa yang terdampak dari CSA itu. Oke, terima kasih Pak Yudi, Pak Sentot, Pak Sentot Albani Idris. Mudah-mudahan pelaksanaan pembebasan lahan atau boleh dikatakan ganti untung untuk pemerintahan desa Menganti secepatnya bisa terrealisasikan. Terima kasih. Agenda hari ini saya kembali ke kantor desa Menganti, Kecamatan Kesugian, menindaklanjuti investigasi kemarin di lapangan dan klarifikasi ke PT CSA terkait dengan tindak lanjut proses ganti lahan atau tukar guling milik desa Menganti berupa jalan akan ditindaklanjuti terkait dengan transaksi ganti rugi. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu ketua tim, yaitu Pak Yudi, terkait dengan rencana mengadakan musdes untuk memastikan lahan yang mau ditransaksikan jual beli. Nah, kami menyarankan memang pada tim yang ditugasi untuk mencari lahan pengganti itu betul-betul validasi kepemilikan lahan yang mau ditransaksikan harus betul-betul tidak bermasalah. Itu. Ya, artinya kalau kita melihat dari pembebasan lahan yang sudah pernah terjadi di masyarakat, tentunya di antara masyarakat Menganti dan Mertasinga yang sudah dibayar, ya tentunya ini kan ada permasalahan salah satu jalan desa yang belum terrealisasi untuk dibayar oleh KIJ lah. Apakah itu penetapan penlok itu satu paket dengan jalan yang dulu atau bagaimana ini Pak Albani? Ya, penlok itu kan penetapan lokasi, artinya penetapan lokasi yang payung hukumnya dari Perda Provinsi itu adalah penetapan lokasi terkait dengan rencana kawasan industri Cilacap. Itu perda itu. Jadi isi perda itu kan menetapkan lokasi yang mau diperuntukkan kawasan. Tetapi menurut aturan yang saya pelajari, karena itu pengganti tidak terkait dengan dampak masuk di dalam lokasi penlok gubernur, itu kan di luar, makanya harus ditransaksikan. Penggantinya memang terkait harga melibatkan appraisal, karena ini tetap masih menggunakan uang negara atau uang rakyat jelata. Jadi penentuan harus terkait harga sesuai dengan dana yang ganti rugi kurang lebih senilai 2,23 miliar. Itu kira-kira begitu penjelasan harga.
itu tetap ditentukan oleh pihak official karena lembaga yang sudah dipercaya untuk ikut berperan menentukan harga. Begitu. Artinya ini GNPK RI mengingatkan ya kepada pemerintahan desa Menganti yang notabene lewat tim 7-nya agar jangan sampai nanti ketempuan atau seperti apa nih? Iya, terkait lembaga GNPK RI itu kan sudah jelas. Gerakan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sebelum terjadi kita harus sosialisasi dulu aturan atau harus dicegah. Jangan sampai istilahnya terjadi baru dicegah. Itu kan enggak karena terkait dengan tindak pidana korupsi ketika sudah terjadi mengembalikan hasil korupsi itu bukan berarti menghilangkan pidananya, kan gitu. Jadi sebelum terjadi ya kita cegah dulu. Apalagi ini terkait dengan menggunakan uang negara. Memang harus betul-betul kita pantau bersama sebagai masyarakat supaya kondusif di lapangan, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Albani Idris yang telah berperan serta dalam pengawasan pembangunan. Tentunya mudah-mudahan permasalahan di Desa Menganti khususnya terkait ganti rugi lahan secepatnya bisa terrealisasikan. Amin, amin.